Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 6 November 2022. Romawi 1, warta keuangan ibadah Minggu 30 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp7.422.400. Tangguk merah Rp7.333.500. Tangguk biru Rp6.089.400. Amplop aksi 5 menit Rp6.457.000. Amplop persepuluhan Rp17.841.000. Amplop pengucapan syukur Rp9.260.000. Peti diakonia Rp5.028.000. Peti pembangunan Rp6.462.500. Peti pintu masuk Rp364.000 dan derma live streaming Rp5.610.000. 2. Derma tangguk ibadah di pos PL Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. Di pos pelayanan Arius Wik APO berjumlah Rp1.986.000. Di gedung PAR Wik Gajah Putih Rp13.266.000. Di gedung PAR Wik Okumene Rp6.470.500. Di gedung PAR Wik Percetakan Rp950.000. Romawi 2, warta kehadiran jemaat. Yang mengikuti ibadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sebagai berikut. Jam 6 pagi sebanyak 261 orang, jam 9 pagi di gedung gereja 632 orang, dan yang mengikuti melalui live streaming 270 orang. Dan ibadah jam 4 sore sebanyak 257 orang. Romawi 3, warta ibadah. 1. Ibadah Minggu 6 November 2022 sebagai berikut. A. Ibadah 6 pagi akan dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai, Majelis Piket Wik Gajah Putih, pemain organ Bapak Jimmy R. Yap, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. B. Ibadah jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Wik Klufkam, pemain organ Bapak Penatua Y. Tuange, Kantoria Ibu Y. Dimara. Ibadah jam 4 sore akan dilayani Bapak Pendeta Simontir STH, Majelis Piket Wik Diaspora, pemain organ Bapak Penatua Eflase, dan pemandu pujian Ibu Y. Wan Makmur. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO jam 9 pagi ini akan dilayani Bapak Pendeta Frans Fokames STH, Majelis Piket Wik APO, pemain organ Saudara Doni Siloyanan. Ibadah di gedung PAR PAM Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 9 pagi akan dilayani Ibu Pendeta Agustina Gainau SSI Teol. Ibadah di gedung PAR Irene Wik Okumene jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Dr. Andas Risat Apai. Ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Wik Percetakan jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Simontir STH. 2. Ibadah paduan suara jemaat GKI Pengharapan Jayapura
akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 jam 6 sore bertempat di Gedung Par Irene Wik Okumene. Yang dikunjungi adalah pengurus BP2 Muger dan anggota paduan suara jemaat Wik Okumene. 3. Ibadah Wik Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 jam 5 sore yang dikunjungi keluarga Bapak Jeremy Jimmy Samori bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4. Ibadah PW Gabungan 9 Wik Pelayanan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 jam 4 sore bertempat di Gedung Par Irene Wik Okumene. Piket Panitia HUT PW dan BP PW tingkat jemaat. 4 Romawi warta tambahan. 1. Rapat evaluasi di 9 Wik Pelayanan. Disampaikan kepada jemaat bahwa selama bulan November 2022 akan dilaksanakan rapat evaluasi di 9 Wik Pelayanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing wik. Untuk itu, majelis memohon dukungan doa jemaat agar rapat evaluasi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. 2. Kelas katekisasi khusus dan reguler. Diharapkan kehadiran seluruh peserta kelas katekisasi khusus dan reguler tahun ajaran 2022-2023 pada ibadah pembukaan kelas katekisasi khusus dan reguler yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 jam 11 siang bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Atas kehadirannya, majelis menyampaikan terima kasih. 3. Hari ulang tahun PKB Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Dengan ini kami mengundang seluruh kaum bapak Jemaat GKI Pengharapan Jayapura untuk ambil bagian dalam ibadah syukur dan perayaan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang ke-38 tahun yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Terima kasih kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. 4. Niat nikah. Niat nikah antara saudara Jan Peter Patiasina, lahir di Ambon pada tanggal 8 Januari 1995, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Paulus Patiasina dan Ibu Hendrika Sauhuwat dengan alamat Koya Tengah. Dengan saudari Priscilia Alprina Rahel Andris, lahir di Jayapura pada tanggal 5 April 1992, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Paulus Andres dan Ibu Carlota Tuange dengan alamat Jalan Gajah Putih nomor 37 Jayapura, Wik Gajah Putih. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 1 siang. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik Gajah Putih. Kepada pasangan tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. 5. Aksi pembatas Alkitab. Majelis memohon partisipasi jemaat pada aksi pembatas Alkitab yang diadakan oleh pengasuh Par Wiklufkam pada dalam rangka Natal Par Wiklufkam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura pada tanggal 14 Desember 2022. Aksi pembatas Alkitab dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 jam 6 pagi dan jam 9 pagi.
Atas partisipasinya, majelis menyampaikan terima kasih. 6. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Wakil Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dalam nyanyian rohani 122. Ayat yang pertama dan yang kedua. Makhluk semua di bumi
Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita puji Tuhan bersama dari nyanyian Mazmur 150 bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah hukum Tuhan yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus tolong kita melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Dari hukum Tuhan yang telah kita dengar, kita akui, kita belum dapat melakukan dengan penuh kekuatan yang bersumber dari Allah. Kita belum dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh kepada Allah sesama dan diri kita sendiri. Itu sebabnya kita hendak merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dalam pengakuan dosa kita, kita akan memuji Tuhan. Sesudah kita merendahkan diri dari pujian Mazmur 25 pada baitnya yang kedua, mari kita berdoa. Kami syukuri hari ini Bapa, telah Engkau bawa kami untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Kami syukuri hari Sabat ini. Roh Kudus ingatkan kami betapa pentingnya kami mentaati perintah-Mu. Sekalipun dalam perjalanan yang telah Engkau jaga dan sertai kami, kami belum dapat sungguh-sungguh membuktikan kasih Tuhan itu dalam tindak nyata kami, karena ternyata masih terdapat salah dan dosa kami, pikir dan kata kami yang melukai hati Bapa. Dan itu yang kami buat terhadap sesama kami. Itu yang kami perkatakan terhadap sesama kami, terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, Engkau dengar dan Engkau lihat seluruh perbuatan dosa kami, kesalahan kami, dan kami tidak dapat menyucikan bahkan membersihkan dosa itu selain kami harus datang tersungkur kepadamu seraya memohon, ampunkan kami Tuhan, hapuskan salah dan dosa kami Bapa, dan perbaharui hidup kami kembali. Suci kuduskan hidup kami Tuhan. Dengar doa kami dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Pengampun,
pengasih dan penyayang atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ajar aku jalan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah bagi kita yang mengaku dosanya sungguh-sungguh. Firman-Nya bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita pengampunan Tuhan dari pujian yang sama, Mazmur 25 pada baitnya yang ketiga. Tuhan ingatlah kiranya. Tuhan ingatlah kiranya rahmat-Mu dan sayang-Mu dari awal selamanya, kemurahan-Mu teguh, dosa masa mudaku jangan ingat sedekala, hanya turut rahmat-Mu, ingat hamba-Mu ya Allah. Kita akan mendengar satu kesaksian pujian solo dari Bapak Agus Reba. Disilakan.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Garammu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan tinggal dalam rumah Tuhan panjang masa. Terima kasih, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian pujiannya bagi kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, kita siapkan pujian rohani 86. Kita akan nyanyi pada baitnya yang kelima, sesudah kita mengaku iman percaya kita. Jemaat Tuhan dimohon bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janganlah takut perang berat. Janganlah takut perang berat, senjatanya tetap dekat. Nanti kau masuk di negeri tempat kau dimahkotai. Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan datang dalam pembacaan firman Allah. Kita membuka bersama-sama pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini, terambil dalam 1 Tawarikh 17 pada ayat yang ke-16 sampai 27.
1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Ketika kita sudah menemukannya, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur Engkau tambahkan sehari pada kami hari ini. Hari di mana Engkau mengingatkan kami untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, juga di antara kami di bait-Mu ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu yang agung kudus. Kami juga sudah membuka diri dan hidup kami dalam pengampunan dan kelayakan Tuhan untuk menghampiri Engkau, karena Engkau Allah yang kudus, yang tidak terhampiri oleh karena keberdosaan kami, dan Engkau melayakkan kami dalam belas kasihan dan pengampunan-Mu, serta menyuci kuduskan kami dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu melalui kebenaran-Mu, supaya kami paham mengerti, bahkan dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kami, dan yang kami dimampukan untuk melakukannya. Kami siapkan hati kami ibarat tanah yang subur, supaya kebenaran ini terus dapat bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan dan kehormatan keagungan nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Kristus Tuhan. Dalam Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan akan menyambut dari ayat-ayat ganjil dan pelayan ayat-ayat yang genap. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan,
Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Itulah jauh pembacaan firman Tuhan yang selalu dikatakan berbahagia adalah semua kita yang memiliki waktu untuk membaca firman Allah dalam hidup setiap hari, simpan dan melakukannya. Haleluya. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberi persembahan syukur yang telah kita siapkan bagi pekerjaan Tuhan dalam iringan pujian rohani 160, dan jika belum selesai kita lanjut dengan rohani 76. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku menggah, hanya dalam Tuhannya. Suara bibirnya penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasih-Ku pun milik-Mu, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan rajanya. Tuhanku berkat-Mu limpah. Berkat-Mu limpah, bagaikan hujan
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 8 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan perpuluhan sebanyak 11 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah memberkati rumah-rumah tangga kami, hidup kami, pekerjaan kami, yang daripadanya telah kami khususkan bagi pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang sudah kami berikan dari kantong kolekte, dari peti-peti yang ada, bersama dengan 8 keluarga yang boleh merasakan kebaikan Allah, pemeliharaan Tuhan, penjagaan dan pertolongan Tuhan. Bahkan juga untuk pertama kali membawa anak, buah cinta kasih keluarga ini kepada Tuhan pada ibadah pagi ini. Tuhan terima seluruh persembahan syukur keluarga ini, juga bersama dengan 11 keluarga yang telah mengembalikan milik kepunyaan Allah persepuluhan, belajar mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kehidupan kami umat-Mu. Allah tentu akan merindukan semua kami sebagai umat yang percaya kepada, mau mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan Allah, menjadi kesaksian bagi sesama. Terpuji nama-Mu Bapa, kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi kami memberi karena wujud iman dan percaya kami bahwa semua yang kami punya adalah milik Allah, dan kami dapat dimampukan mengelolanya dengan arif dan bijaksana. Berkati pengelolaan keuangan gereja-Mu, baik dari tingkat jemaat, klasis, sinode, supaya seluruh pelayanan, seluruh hamba-hamba Tuhan dapat terlayani dengan baik. Pekerjaan Tuhan akan terus diperluas oleh karena berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus sumber berkat, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Katakan kiri kanan, Shalom. Tuhan baik bagi kita semua. Kita bersyukur, tidak terasa kita sudah ada di bulan Oktober. Minggu pertama, hari Minggu bulan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri juga tahun ini. Kalau kita masih ada untuk hari ini, itulah kebaikan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang kita tidak bisa bayar dengan uang. Selain kita mau katakan terima kasih Tuhan. Bahkan kita dimungkinkan oleh Tuhan masih ada dalam persekutuan
di dalam bait-Nya yang kudus. Bahkan mau belajar mendengar lagi apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Sekalipun ditulis ribuan tahun yang lampau, tetapi masih terus bermakna bagi hidup kita sampai hari ini. Berbicara tentang satu kisah pribadi dari seorang gembala kambing domba, kemudian menjadi seorang raja dan melahirkan keturunan yang terus diberkati Tuhan, bahkan memiliki hikmat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca dari pasal 17 ayat 16 sampai 25, kita tentu tidak terlepas untuk memahami dari pasal 17 ayat 1 sampai 15. Karena pasal 16 seterusnya ini merupakan satu cerita dari ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang Daud dan Nabi Nathan. Ayat yang pertama, Daud dia bilang, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Daud dia menyadari, kalau saya bisa hidup sampai hari ini itu hanya karena Tuhan. Dan ada kerinduan untuk bagaimana menempatkan tabut Allah itu, tempat di mana Allah berdiam itu, bukan lagi di bawah tenda, tapi dalam satu bangunan. Bagaimana dia mau mendirikan rumah Allah. Dan dia berkata kepada Nathan, lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, penyertaan Tuhan kepada Daud ini bukan nanti dia sesudah menjadi raja, tetapi ketika dia masih muda, masih kemerah-merahan. Kalau kita ingat di dalam bacaan sebelumnya, dalam 1 Samuel 16, bagaimana ketika Samuel hendak ada bersama-sama dengan keluarga Daud, Isai, 1 Samuel 16, ketika Samuel ada, ya, pada pasal 16, kemudian Isai menyuruh, ayat yang ke-8 pasal 16, lalu Isai memanggil Abinadab. Ini Samuel hendak mengurapi Daud, diurapi menjadi raja. Lalu Isai memanggil Abinadab, menyuruhnya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9, kemudian Isai menyuruh lagi sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi di padang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari.
Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah, sebab inilah dia. Masih kemerah-merahan, sudah disiapkan Allah dan diurapi oleh Samuel. Ayat yang ke-13 dari pasal 16 1 Samuel. Sambil mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak dia diurapi dalam masa mudanya. Merah-merahan ini bicara tentang masa muda Samuel. Masih pemuda. Samuel mengurapi Daud. Sejak hari itu roh Allah berkuasa atas Daud. Karena itu kalau kita kembali lagi kepada bacaan kita di 1 Tawari, Nabi Nathan bilang, lakukanlah kalau kerinduanmu ingin mendirikan tempat di mana tabut Allah berdiam, rumah bagi Tuhan, lakukanlah, sebab dikatakan Allah menyertai engkau. Penyertaan Tuhan bagi Daud. Nah, sesudah itu kita lihat bagaimana ayat 3 dan ayat 3 sampai ayat yang ke-15, di mana Allah menyatakan dirinya melalui Nathan untuk disampaikan, untuk diberitakan kepada Daud. Apa firman Allah kepada Daud melalui Nathan? Dia katakan, pergilah, ayat yang keempat, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Sekalipun Daud punya kerinduan untuk mendirikan rumah bagi Allah, tetapi Tuhan menyatakan dirinya melalui Nathan, bukan engkau yang membangun. Pertanyaan siapa? Lewat keturunannya, anak kandungnya, dialah Salomo. Tetapi itu akan terjadi sesudah Daud mengakhiri kehidupannya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 dikatakan demikian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, ini anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ini pesan Daud sebelum dia mengakhiri hidupnya kepada Salomo yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinannya sebagai raja, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Itu janji Allah bagi Daud dan keturunannya. Dan itu dinyatakan Allah dalam ayat yang ke-7. Selain Allah berfirman lewat Nabi Nathan, pergi dan katakan kepada Daud, tetapi juga ayat yang ke-7 dikatakan, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi dari masa kecil sudah dipersiapkan Allah bagi Daud. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah menyiapkan segala musuhmu dari depanmu.
Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar. Artinya dari seorang gembala, orang kecil yang tidak dikenal, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan di setiap jalannya Daud, sehingga dia menjadi seorang yang luar biasa, besar, bahkan berkuasa, menjadi seorang raja. Karena itulah ayat bacaan kita, doa syukur Daud. Dari perjalanan hidup yang dituntun disertai Tuhan, dia bersyukur oleh karena dia menyadari, siapakah aku ini Tuhan? Pada ayat yang ke-16, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, menjadi seorang raja atas bangsa pilihan-Mu, Israel. Ayat 19, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara besar ini. Perkara besar yang telah lakukan lewat Daud dan bangsa Israel. Apa yang diperbuat oleh Allah? Membebaskan mereka. Itu ayat-ayat selanjutnya. Kau bebaskan dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan penjagaan pemeliharaanmu begitu nyata, baik siang maupun malam. Tiang awan, tiang api menyertai. Perjalanan yang berpuluh-puluh tahun, 40 tahun, Engkau tetap Allah yang nyata. Kaki mereka, sepatu mereka tidak rusak, pakaian mereka pun tidak rusak. Luar biasa. Nah, kok kita setiap hari ganti baju? Israel 40 tahun. Betapa luar biasanya Allah. Itulah yang disembah oleh Daud, itu yang disyukuri oleh Daud dalam doanya. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Ayat 20-21. Tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga, lihat dengan mata, betapa karya-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu sungguh nyata dialami oleh Israel. Bahkan dalam kepemimpinan Raja Daud. Dan bangsa manakah di atas di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan dan menjadi umatnya, dan mendapat nama bagi nama-Mu, perbuatan-perbuatan yang besar, dahsyat, menghalau bangsa-bangsa di depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Kita tahu ketika mereka hendak keluar pun, bagaimana Allah mendemonstrasikan kuasanya lewat Musa. Engkau membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu. Israel menjadi umat Allah untuk selama-lamanya, bukan sementara. Dalam perjalanan keluar, tiba di Kanaan, selesai penyertaan Tuhan, tidak. Untuk selama-lamanya mereka menjadi milik Allah. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Karena itu nama-Mu menjadi teguh dan kuat, besar untuk selama-lamanya. Karena itu orang berkata Tuhan alam, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah. Bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah hamba-Mu. Daud menyadari siapa aku, siapa keluargaku. Tetapi dia ingat bagaimana janji Tuhan yang telah disampaikan lewat Nabi Nathan.
penyertaan Tuhan. Karena itu dia mengklaim janji itu, dan dia memberanikan diri. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu, kepada Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Janji Tuhan ya dan amin, tidak pernah terlambat. Kita hanya kadang-kadang, aduh terlalu lama ya Tuhan jawaban-Mu atas keadaanku, pergumulanku. Tetapi menarik bagaimana doa syukur Daud ini dalam ayat yang ke-27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Daud berdoa sebagai raja, sebagai imam dalam keluarga tentunya, sebagai raja bagi Israel, supaya berkat Tuhan itu ada. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya ada di hadapan-Mu, bukan untuk sementara, selama-lamanya, seterusnya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kehidupan yang Daud jalani tentu memang tidak mudah. Sejak masa mudanya pun, ketika roh Allah ada atasnya, dia diurapi oleh Samuel. Bagaimana roh Tuhan ada di dalam kehidupannya. Hal yang pertama yang dia buat, bagaimana dia memenangkan berperang melawan Goliat. Berlaksa-laksa, musuh dihancurkan. Dia katakan, engkau bisa menghadapi aku dengan tombak, lembing, tapi aku menghampiri engkau dengan nama Tuhan. Akhirnya dengan batu kecil saja melenyapkan Goliat. Itulah kuasa Tuhan, dan itulah janji Allah, penyertaan Tuhan bagi Daud. Allah yang kita sembah tidak berubah. Allah yang di dalam Yesus Kristus yang dimiliki oleh Daud, yang kita miliki juga sampai hari ini. Tapi bagaimana doa Daud ini bagi keturunannya untuk diberkati Tuhan? Bagaimana hidup kita? Adakah berkat Tuhan yang terus dialami? Kalau hidup kita, saudara bersaudara, keturunan lepas keturunan, tidak ada saling peduli, tidak saling mengasihi, ada pertentangan, ada permusuhan, tidak akan mungkin berkat Tuhan diperintahkan dalam hidup umat yang tidak taat kepada firman, yang tidak dapat melakukan kebenaran. Itu yang dalam satu raja-raja tadi, bagaimana Daud, asalkan engkau hidup dalam tuntunan, peraturan, kehendakku. Hidup kita pun sampai hari ini kita belajar setia. Kebenaranlah yang menjadi ukuran kita untuk menjalani hidup ini. Kalau Daud diberkati oleh Tuhan, keturunannya diberkati, karena itu bersyukur. Tentu Allah rindu juga hidup rumah tangga kita, keluarga kita, persekutuan kita diberkati Tuhan. Karena itu taatilah, setialah kepada perintah Tuhan, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Untuk keturunan kita, lepas keturunan kita hidup dalam berkat Tuhan, selain kita mentaati dan melakukan kebenaran. Supaya kita menjadi orang-orang bijaksana. Dari Matius 7, orang bijaksana bukan orang yang bodoh, tahu firman tidak lakukan, bodoh itu. Tapi orang yang tahu firman dan melakukan, itulah bijaksana. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Itulah cara hidup warga kerajaan Allah. Kedatipun hidup di dalam dunia, tapi cara hidup sorga itu dipraktekkan di dunia ini. Hidup dalam kasih Tuhan. Itulah kasih kepada Allah. Hukum Tuhan tadi sangat jelas. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, bukan separuh. Jiwa dan kekuatan, totalitas hidup ini. Itu perintah. Itu hukum yang ditepati, harus dilakukan. Bukan saya tahu, saya mau lakukan sehingga berkat Tuhan menjadi milik kita. Doa kita didengar Tuhan, karena belajar hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada kehendak Allah.
Biarlah berkat Tuhan sebagaimana yang dialami Daud dalam doanya kepada Allah turun-temurun, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan segala keluarga kita. Sebab apa yang kau berkati, diberkati Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Keturunan kita, lepas keturunan, mengalami janji Tuhan itu. Amin. Kita dengar kesaksian pujian dari Majelis Week Gajah Putih.
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Teruslah bersinar bagi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak waktu indah yang Kau siapkan bagi kami. Kami boleh menikmati kebenaran-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana kami hidup benar di hadapan Allah, supaya berkat-berkat-Mu terus menjadi bagian penting yang terus Engkau curahkan dalam hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, turun-temurun. Hidup benar, di sanalah berkat Tuhan diperintahkan. Hidup yang tidak benar, Tuhan tidak dapat memerintahkan berkat itu. Menjadi penghalang justru dalam kehidupan yang terjadi. Karena itu Bapa, tolong kami, supaya kami belajar terus hidup di dalam kebenaran Allah. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi ini. Seraya berdoa bagi gereja kami GKI Tanah Papua, lebih khusus Klasi Sport Numbai, dalam seluruh tugas pengabdian dan sinode di GKI di Tanah Papua. Tanggung jawab yang besar Allah percayakan dapat mereka lakukan untuk mendatangkan shalom Allah bagi umat-Mu yang adalah masyarakat di atas tanah ini. Berdoa bagi pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat dan Kota Jayapura, di mana kami hidup dan ada. Kami bawa hamba-hamba-Mu ini, karena kesejahteraan kota adalah juga menjadi kesejahteraan kami, umat-Mu yang hidup di atas tanah ini. Berkati seluruh tugas pengabdian, pelayanan pemerintah kami ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan pergumulan dan kebutuhan kami, umat-Mu. Kami mengucap syukur untuk rapat evaluasi dari week APO dan week percetakan sudah dilakukan pada hari kemarin, Sabtu tanggal 5 November, dan masih ada 7 week pelayanan yang lain yang akan terjadi untuk minggu-minggu ke depannya. Tuhan memberkati pelaksanaan harian majelis jemaat, juga majelis di week masing-masing 7 week yang ada yang akan menjalani rapat evaluasi. Tuhan tuntun, hadirkan sehingga seluruh pelayanan kami dapat menjadi berkat dalam panggilan kami bagi sukacita dan damai yang dihadirkan di tengah-tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kami juga berdoa untuk rapat diperluas yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Biarlah Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaannya dalam kehadiran pelaksana harian, tapi juga para pendeta dan majelis serta unsur jemaat. Berkati panitia sidang jemaat, sidang yang ke-32 Jemaat Pengharapan Jayapura yang rencana dilaksanakan pada bulan Januari. Semua yang hendak disiapkan, Tuhan memberkati dalam kerjasama yang baik, sehati sepikir sejiwa, sehingga pelaksanaan sidang ini dapat berlangsung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan tingkat jemaat, Tuhan memberkati pelayanan mereka dan mengakhiri seluruh program yang akan dilakukan di tahun ini. Tuhan kuatkan hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan Tuhan ini. Berdoa dan menyerahkan pekerjaan jemaat-Mu di minggu kerja yang baru, esok dan seterusnya. Kasih Tuhan nyata bagi kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berkarya, di sanalah berkat-Mu tersedia untuk kami alami, kami miliki, kami terima. Bersama anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka, baik dari usia dini maupun sampai perguruan tinggi. Ada bersama kami maupun di luar jemaat kami, di luar keluarga kami. Tuhan sayang mereka juga. Dengan kuasa dan pertolongan-Mu, anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak sukses, anak-anak yang hebat untuk masa depan tanah Papua, Indonesia. Berdampak dan pengaruh baik bagi kemajuan bangsa ini atau provinsi ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kerja kami, persekutuan pelayanan kami di jemaat di WIK. Tuhan memberkati, baik kami sebagai pelayan firman bersama Penatua Syamas di 9 WIK pelayanan. Allah hadir dan memberi kami kekuatan dalam kesetiaan kami untuk menjalankan panggilan Allah.
warga jemaat dalam seluruh pergumulan karena sakit, ada di rumah-rumah sakit. Tuhan hadir dan menolong mereka, makan minum obat, menjadi sarana pemulihan penyembuhan bagi seluruh tubuh-tubuh yang sakit. Para janda duda yatim piatu, Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa untuk majelis yang bertugas hari ini, Wik Gajah Putih. Allah memberkati Bapak Ibu, keluarga rumah tangga, suami istri anak-anak. Allah perintahkan berkat Tuhan untuk menjadi milik yang harus mereka alami. Dikasihlah berkat-berkat jasmani rohani yang mereka punya. Pemain organ, pemandu lagu, bahkan multimedia. Anak-anakmu, Engkau berkati mereka dalam seluruh pelayanan mereka juga hari ini. Berkati seluruh pelayanan di jam 9, baik di Jemaat Pengharapan, baik di Wik-Wik. Umat Tuhan yang akan mengambil bagian, Allah berkati. Kami semua yang ada pagi hari ini, Bapak, Ibu, anak-anak, bahkan bayi sekalipun, bahkan dalam kandungan mama-mama, Allah sertai dan memberkati kami sekalian. Allah sudah memberkati kami, membawa kami tiba dengan selamat dalam bait-Mu. Usai dari seluruh ibadah ini kami akan kembali penyertaan Tuhan yang sama, dengan segala sukacita, dengan segala berkat-berkat rohani menjadi milik kami, untuk kami miliki dan alami rasakan di sepanjang hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga, karena kebaikan-Mu, kasih setia dan sayang-Mu sungguh nyata bagi kami hari ini. Terpuji nama-Mu Kristus. Terima kasih untuk aksi 5 menit dari segala berkat Tuhan yang boleh kami sisihkan untuk menopang Jemaat Pengharapan dalam seluruh pelayanannya tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyiapkan pujian Kidung Jemaat 400, bait yang pertama dalam keadaan duduk, bait kedua dalam keadaan berdiri. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan duduk mengambil waktu saat teduh.
majelis jemaat dan seluruh majelis, lebih khusus Swik Gajah Putih, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru di atas berkat-berkat Tuhan, dan Shalom. Tuhan memberkati kita semua.